Halo semuanya, sawadee-krab, selamat datang di segmen analisa dan di video kali ini aku akan bahas sebuah kasus baru mengenai Johnny Depp dan juga Amber Heard, mantan suami istri yang sudah resmi bercerai itu di tahun 2017. Walaupun pernikahan mereka sekitar setahun doang, dari 2015 sampai 2017 itu baru putusan resminya, tapi baru setahun menikah juga sudah mengajukan perceraian. Sebenarnya aja sidang Johnny Depp dan juga Amber Heard yang dimulai sejak 11 April 2022 di Fairfax, Virginia, Amerika Serikat. Apa sih yang menjadi permasalahan? Sebenarnya kasus ini bukan cuma baru terjadi sebulan 2 bulan, tapi kalau aku cek dari jejak digital, ini sudah terjadi mulainya sejak 2018. Ini adalah dugaan dan juga tuduhan ya tepatnya yang disampaikan oleh Amber Heard ke sejumlah media besar di Amerika dan juga di Inggris bahwa pernikahan dia dengan Johnny Depp yang kurang lebih hanya setahun itu penuh dengan kekerasan, baik verbal abuse, ada juga sexual abuse, dan juga banyak hal tidak menyenangkan yang dialami oleh Amber Heard. Dan statement ini itu membuat Johnny Depp kehilangan banyak pekerjaan. Bahkan aku cek film terakhir dia itu hanya di tahun 2018, tapi sampai sekarang itu dia sudah tidak lagi terlibat film apapun. Ini salah satu efek dari statement yang disampaikan oleh si Amber Heard, salah satu perusahaan Disney juga kan ya, yang secara spontan mengambil keputusan hanya mendengarkan tuduhan dari Amber Heard, akhirnya dia di-cut dari filmnya yang membesarkan namanya. Nah, persidangan ini si Depp itu menuntut 50 juta US dollar ke Amber karena tulisannya di majalah Washington Post op edition di Desember 2018, dengan intinya adalah dia mengklaim bahwa Amber adalah korban yang selamat dari kekerasan seksual dalam hubungan rumah tangga. Padahal si Depp-nya membantah, saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Justru si Amber lah yang beberapa kali itu melakukan physical abuse, verbal abuse ke saya. Apakah ini ada bukti-buktinya Anjas? Karena kalau dalam persidangan kan harus ada alat bukti. Alat bukti itu ya keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, terus juga keterangan terdakwa. Itu adalah alat bukti, tidak hanya sekedar keyakinan. Aku lihat ya dari beberapa persidangan ini memang sudah ditunjukkan beberapa alat bukti, baik itu dari pihak Amber ataupun juga dari pihak Johnny Depp-nya sendiri. Tapi sebenarnya apa sih tulisan yang membuat si Johnny Depp itu merasa gara-gara ini nih semuanya jadi kacau karirnya? Misalnya adalah tulisan Amber, "Like many women, I had been harassed and sexually assaulted by the time I was of college age. But I kept quiet. I did not expect filing complaints to bring justice, and I didn't see myself as a victim." Jadi si Amber ini ternyata punya historical background-nya adalah dia pernah masa mudanya juga mengalami kekerasan seksual, dan ini juga menjadi salah satu poin apakah sebenarnya dia ini berlebihan. Si Johnny Depp itu tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan si Amber, tapi karena ada psychological history yang pernah dia alami, makanya hal-hal kecil aja dibuatnya hiperbola. Nah, kemudian dalam wawancara di sejumlah media massa, terutama untuk yang Washington Post ini kan, aku tidak melihat ada nama Johnny Depp disebutkan dalam tulisan tersebut, tapi ya suka nggak suka, ini adalah related dengan perceraian terakhirnya dia, makanya semua efeknya juga sudah dirasakan oleh Johnny Depp sendiri, walaupun tidak ada nama Johnny Depp ditulis di situ. Dan Amber pun menuntut 100 juta dolar, teman-teman, itu gila berapa triliun ya kalau dirupiahkan. Terus juga kalau aku melihat dari perkembangan kasusnya sendiri, ada beberapa hal yang sudah tersiar di media massa. Misalnya, justru malah Johnny Depp itu ada bukti di persidangan bahwa dia tuh sempat ditonjok, dipukul. Kemudian juga ada bukti-bukti Johnny Depp itu dilarikan ke rumah sakit karena jari-jarinya itu mengalami luka berdarah, dan juga terlihat di sejumlah picture. Terus juga ada dia di rumah sakit dan juga tangannya sedang diperban. Nah, coba kita akan lihat salah satu rekaman dari si Johnny Depp dan juga Amber pada saat si Amber itu melakukan kekerasan fisik ke Johnny Depp, dipukul. Coba kita lihat di sini ya. I said to Travis, I said to you, hey, tell Travis what just happened. Oh, you tell me. Oke, dia ngomong katanya, aku cuma mau bilang ceritakan ke Travis apa yang telah terjadi. Ini rekaman suara teman-teman ya. Who did you do it?
You told me to. You said, go do that. I said, no, tell them what you said. And I lied. And then you punched me in the You're right. fucking face. Ceritakan ke aku, ke dia, apa yang kamu lakukan ke aku. You figured it out. And you said, no, fucking, I didn't. What the talking about? Nah, yang beep itu adalah kata-kata kasar yang FUCK dan sebagainya. And I watched you lie. And then I didn't punch you, by the way. I'm Aku nggak menghantammu, I'm sorry. Aku nggak bermaksud memukulmu, tapi aku memukulmu. sorry that I didn't hit you across the face in a proper slap, but I was hitting you. I was not punching you. Babe, Aku nggak bermaksud memukul kamu, sayang. Kamu tuh nggak dipukul. Aku nggak bermaksud memukul kamu. you're not punched. don't tell me what it feels like to be punched. Nggak usah ceritakan aku, nggak usah beritahu aku gimana rasanya dihantam. You know, even a lot of fights been around a long time. You know, yeah. Oh. I know. Have a coach. You didn't get punched. You got hit. I'm sorry I hit you like this, but I did not Aku nggak bermaksud memukul kamu. punch you. I did not deck you. I'm hitting you. I don't know what the motion of my actual Aku nggak bermaksud memukul kamu. Aku nggak sadar kenapa tanganku melakukan hal seperti ini. hand was. But you're fine. I Tapi did not kamu baik-baik punch you. I did aja. not Aku punch nggak you. menyakiti kamu. Aku hanya memukulmu sedikit. Oke, aku nggak tahu ya statement ini adalah statement orang yang mungkin kayak abis dari kesurupan ya. Karena bukannya kesurupan ya, maksudnya ya namanya orang gitu kalau sudah temperamental naik gitu, hal sekecil apapun itu akan refleks. Ini juga salah satu alat bukti yang sangat kuat menurut aku bahwa ya Johnny Depp di sini bukti menunjukkan bahwa dialah yang mengalami kekerasan dari si mantan istrinya Amber Heard. Tapi Amber Heard kan juga mengatakan bahwa saya tuh bukan merasa ya, dia mengatakan bahwa saya selama pernikahan dengan Johnny Depp itu mengalami banyak kekerasan, baik itu verbal ataupun juga seksual abuse itu juga dialami dia. Dan si Amber Heard itu menunjukkan sebuah video di mana itu adalah kondisi pagi hari. Intinya adalah teman-teman dalam video tersebut ya, handphonenya dari si Amber ya, bahwa Johnny Depp itu lagi ngebanting jendela atau jendela dari tempat penyimpanan gelas dan juga piring, kemudian mukul pintu dan sebagainya, dan juga menuangkan wine dari botol pagi-pagi hari. Dan kemudian si Amber Heard mengatakan, kita itu baru bangun tidur, kita nggak ada masalah apapun, tapi tiba-tiba pagi-pagi seperti ini. Terus si Johnny Depp bilang, ya kita nggak punya masalah, itu menurut kamu, tapi kalau menurut aku kita punya masalah besar. Dan si Amber jelas-jelas merekam di situ. Tapi dari video itu juga aku melihat tidak ada rekaman yang menunjukkan bahwa si Johnny Depp itu melakukan kekerasan ke Amber Heard. Dia hanya memukul jendela dan juga pintu. Apakah itu termasuk kategori kekerasan? Ya mungkin sebagian orang menilainya adalah psikologi, bisa seperti itu. Tapi kedua belah pihak, kalau aku melihat siapa yang lebih physical abuse dari fakta ini, dari bukti ini adalah Amber Heard. Tapi kalau di masyarakat umum kita kan nggak bisa menutup mata ya. Bahkan salah satu pengacara juga mengatakan bahwa intinya adalah siapa yang laki-laki di sini, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih besar. Apakah mungkin seorang perempuan cantik, lembut seperti Amber Heard mampu melakukan kekerasan fisik seperti itu? Tapi fakta di persidangan menunjukkan itu adalah yang terjadi. Rekaman dari suaranya yang mengatakan bahwa ya maaf, aku tidak bermaksud memukul kamu, tapi tetap dipukul dan tetap merasa kesakitan. Oke, ini adalah satu sisi yang menurut aku kenapa menjadi persidangan besar. Karena ya masa sih seorang perempuan bisa melakukan kekerasan ke pria? Ternyata ini juga terjadi di kasus ini. Tapi menurut aku ini bukan tentang physical abuse yang merasa berat banget dialami oleh si Johnny Depp, tapi adalah efeknya. Dengan dia memutarbalikkan fakta, menceritakan misalnya di footage-nya, kalau aku lihat ya, ini kan ada di artikel di British, di Inggris, terus juga di Amerika, gara-gara wawancara dia yang berusaha self-proclaim bahwa saya adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, itu ngebuat karir dari Johnny Depp itu hancur banget teman-teman. Tapi kalau aku lihat dari cerita histori pertemuan mereka, sebenarnya gini, kalau aku lihat histori mereka tuh tahun 2012 mereka itu baru resmi pacaran ya. Ini karena mereka pernah terlibat film di tahun 2009, filmnya itu The Rum Diaries. Ada
ada adegan ciuman di kamar mandi. Dari adegan ciuman itu mereka merasa bahwa ada something special happen gitu. Dan saat itu pun di 2009 mereka masih punya hubungan dengan partnernya masing-masing. Tapi di 2012 mereka baru resmi pacaran. Kemudian di tahun 2014 mereka resmi bertunangan. Dan setahun kemudian mereka menikah. Tepatnya di 2015. Tapi di tahun 2016 Amber sudah langsung mengajukan gugatan cerai. Dan di 2018, Depp ini menuntut majalah Inggris The Sun dan juga The Washington Post karena tulisan mengenai dirinya yang diklaim adalah sebagai sosok suami yang suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Oke, itu adalah hal yang saat ini sedang dipersidangkan. Kita nggak tahu siapa yang akan dimenangkan. Apakah tuntutan dari Johnny Depp senilai 50 juta US dollar akan dikabulkan, dan otomatis ini juga akan membersihkan nama dia kalau seandainya pengadilan di Virginia, Amerika Serikat akan mengabulkan tuntutan dari Johnny Depp. Artinya dia tidak bersalah. Dia bukanlah orang yang diklaim oleh si Amber Heard sebagai sosok suami yang penuh dengan kekerasan, baik sehari-hari ataupun juga di ranjang. Itu adalah yang diklaim dari seorang Amber Heard. Kalau aku lihat dari perkembangan di media massa, lebih banyak kayaknya orang tuh lebih cenderungnya adalah ke Johnny Depp ya. Let's say aku bisa bilang adalah 80% banyak yang percaya dengan Johnny Depp dibandingkan dengan Amber Heard. Tapi kalau menurut kalian, apakah yang diajukan tuntutan oleh Johnny Depp ini adalah suatu hal yang oke, masuk akal? Karena kalau di Indonesia kasus ini terjadi mungkin akan banyak diketawakan sama masyarakat Indonesia. Karena masa sih seorang suami bisa mengalami kekerasan oleh seorang istri? It seems aneh, awkward, tapi itu adalah kenyataan zaman sekarang. Dan menurut aku support Johnny Depp sih. Kalau memang benar dia selama ini hanya difitnah aja oleh mantan istrinya bahwa dia adalah sosok yang penuh dengan kekerasan, padahal nggak sama sekali. Karena efeknya bukan cuma tentang 1-2 orang, tapi efeknya adalah ke kerjaan dia, ke karir dia yang hancur gitu teman-teman. That's it yang bisa aku update mengenai perseteruan antara Johnny Depp dan juga Amber Heard. Dan persidangannya mereka masih terus berlangsung dan masih belum tahapan final. Kita lihat nanti seperti apa perkembangannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, tinggalkan komen, dan juga subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagram Kodi Anjas di Thailand. Kopun kerap semuanya. Bye-bye.